Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah remaja. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan diri, hati untuk memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian yang terdapat dalam NKB 7 yang judulnya Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan pujian kita yang terdapat dalam KJ 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Jadikan Aku Rumah Doamu.
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah berkati kami dengan hari yang baru, hari perhentian, sehingga kami boleh duduk bersama untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semuanya, sehingga apa yang kami dengar adalah firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kami dapat akhiri dengan keadaan selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, salam adik-adik, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo itu bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya. Menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu, pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka
aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ya, itu adik-adik kita sudah membaca bersama-sama cerita bagaimana Bait Allah dibangun. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo meminta hikmat supaya dia bisa punya pengertian yang baik dari Allah agar dimampukan untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Pengertian yang benar untuk memutuskan sesuatu, Salomo juga sudah diberkati dengan banyak hal karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Adik-adik, pada zaman pemerintahan Raja Daud, bangsa Israel belum mempunyai tempat ibadah yang permanen. Selama itu mereka hanya memiliki kemah suci, satu tempat yang kudus, yang dikuduskan, yang di dalamnya mereka menyimpan tabut perjanjian Allah yang berisi 2 loh batu, yang juga dipakai untuk tempat persembahan kurban oleh imam yang juga ditunjuk untuk melakukannya. Jadi mereka belum memiliki tempat ibadah yang bisa mereka pakai untuk beribadah setiap waktu. Salomo memiliki hikmat Allah yang luar biasa, yang benar, yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain, sehingga dia juga dipakai luar biasa sama Tuhan. Sebelumnya ayahnya Daud punya keinginan membangun bait Allah, namun dia hanya bisa membangun istana karena kondisi Israel pada waktu itu masih kondisi perang. Jadi tenaga dan konsentrasinya habis dipakai untuk berperang dengan bangsa-bangsa lain untuk menegakkan bangsa mereka dan mewujudkan eksistensi sebagai bangsa. Sehingga Daud juga berpikir, mungkin saat ini dia belum bisa membangun bait suci atau rumah Tuhan, tapi dia berharap anaknya Salomo nanti sanggup mewujudkan kerinduannya. Nah, ketika zaman Salomo, anak Daud sudah ada pemulihan ekonomi yang sangat baik, sehingga Salomo mulai meminta hikmat kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk membangun bait suci. Salomo memiliki gambar yang disiapkan oleh Daud dan dia menyempurnakan kembali dan mempersiapkan segala sesuatunya, pengerja yang tepat, dia mencari kayu yang bagus untuk membangun bait Allah. Tempatnya di Bukit Moria, tempat tertinggi di kota Yerusalem itu, yang akhirnya dikenal sebagai bait suci termegah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Raja Salomo mengirim utusan kepada Raja Hiram. Kalau kita baca pasal 5, di situ diuraikan Raja Hiram itu raja yang menguasai Lebanon, yang memiliki pohon aras dan pohon sanobar. Itu adalah pohon yang berkualitas sangat baik, yang terbaik, batu yang terbaik disediakan juga untuk membangun. Pengerja-pengerja yang hebat itu dicatat di dalam Alkitab ada 30.000 orang yang mengerjakan. Interior didesain dengan indah, permata-permata yang indah dan emas yang melapisi dalam setiap ukiran, dalam setiap ornamen, sehingga terlihat begitu megah. Salomo tidak pernah hitung-hitungan dalam membangun bait suci, sekalipun biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dia mengerahkan seluruh prajurit
pengerja yang kuat untuk mendirikan bait suci ini. Sampai akhirnya bangunan bait suci selesai dibuat. Adik-adik tahu ukurannya? Panjangnya saja 60 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 30 hasta. Terbayang besarnya ya dan megahnya. Dan kalau kita mengingat lagi pekerjanya saja 30.000 orang. Sangat luar biasa ya. Kalau dihitung lama proses pengerjaan bait Allah dimulai dari tahun keempat masa pemerintahan Salomo menjadi raja atas Israel sampai selesai pengerjaan dalam tahun yang ke-11 yaitu bulan ke-8. Jadi totalnya 7 tahun. 7 tahun membangun bait Allah. Kemudian selesai pembangunan ini akhirnya bait suci ditabiskan. Salomo memohon berkat sehingga umat yang di dalamnya diberkati. Dan bait suci menjadi tempat yang baik untuk beribadah di dalamnya bagi bangsa Israel. Juga jikalau ada bangsa lain beribadah di sana juga diberkati. Jadi tujuan yang baik ini diusahakan dengan baik, maka hasilnya pun menjadi baik. Bangsa Israel memaknai bait suci sebagai tempat kehadiran Allah, tempat tinggal Allah. Sekalipun kita tahu Allah tidak bisa dikurung dalam gedung atau tempat tertentu karena Allah Maha Kuasa. Tapi ini menjadi satu manifestasi dan Allah berkenan hadir. Salomo ingin memberi yang terbaik berkat pemeliharaan Tuhan juga atas kehidupan bangsa Israel. Sampai saatnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi, di mana Allah menyatakan Dia berkenan dengan apa yang dilakukan Salomo. Allah memberkati Salomo dan bangsa Israel dan Allah berjanji akan terus memberkati bangsa Israel jika mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kalian bisa baca itu di ayat 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 13 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo, di mana Allah menyatakan Dia berkenan dengan apa yang dilakukan Salomo. Allah memberkati Salomo dan bangsa Israel, dan Allah berjanji akan terus memberkati bangsa Israel jika mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita ada pada masa itu, kita akan berdecak kagum melihat bait suci yang luar biasa, megah dan indahnya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan gedung gereja kita. Setiap pembangunan gedung gereja pasti dipersiapkan dengan segala hal, perhitungan, pertimbangan, pemilihan bahan-bahan yang bagus. Seperti gereja kita, proses pembangunannya seperti pemilihan batu, kayu, dan bahan-bahan yang lainnya pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Demikian juga yang mengerjakan pasti orang-orang yang juga mengerti tentang bangunan, khususnya bangunan gereja. Sehingga gereja kita sekarang bisa kita pakai untuk beribadah. Anak-anak juga harus menjaga keindahan dan kebersihan gedung gereja. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang bungkus permen atau membuang warta jemaat sembarangan atau menaruh barang sembarangan. Itu tidak boleh. Nah, itu tandanya kita sudah merawat dan memperhatikan kebersihan gedung gereja. Sehingga gedung gereja kita bisa dipakai untuk beribadah dengan nyaman, tidak ada sampah di sana sini, kursinya tidak berantakan. Ya, dan selalu bersih sehingga kita bisa beribadah dengan baik.
Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membuka ayat mas kita di dalam Mazmur 84 ayat 2. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya, adik-adik, rata-rata semua sudah punya HP kan ya? Nah, coba direkam pada saat kalian menghafalkan ayat mas ini. Silahkan kalau kalian punya ide sedang dalam perjalanan atau sedang dalam taman atau di rumah atau dimanapun, coba dikirim nanti ke grup ke WA grup remaja ya, pra remaja dan remaja, sehingga kita bisa mengingat firman Tuhan hari ini. Mazmur 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai dan menyempurnakan firman hari ini sehingga kami betul-betul diberkati dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan persembahan. Sebelum persembahan, mari kita siapkan persembahan kita dengan baik. Dan untuk mengiringi persembahan, mari kita angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Sekarang kami akan membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati agar berguna bagi nama-Mu saja. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian penutup kita yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. And God bless you.